Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 9, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pastinya tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang bioteknologi. Sebelumnya, pernahkah kalian mencoba makanan ini? Ada tempe, tape, ketan, yogurt, nata de coco, dan keju. Nah, teman-teman, semua ini yang tadi sudah sebutkan tadi adalah produk dari biologi. Nah, apa sih bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Adalah bioteknologi. Nah, bioteknologi sendiri itu dibagi atas menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, yang akan kita bahas yaitu bioteknologi yang konvensional dulu ya. Jadi apa sih bioteknologi konvensional itu? Ya, bioteknologi konvensional atau biasa kita sebut dengan bioteknologi tradisional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Jadi mikroorganismenya langsung digunakan. Mikroorganisme di sini bisa berupa bakteri atau jamur. Nah, contohnya adalah ini, ada tempe, tape, nata de coco, yogurt, kecap, dan keju. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi modern? Bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya seperti ini adalah golden rice. Jadi golden rice ini adalah padi yang mempunyai bulir yang yang besar kemudian berwarna keemasan sehingga dinamakan golden rice. Yang kedua adalah pemanfaatan bakteri Escherichia coli dalam pembuatan hormon insulin bagi penderita diabetes mellitus. Nah, yang ketiga, contoh lain dari bioteknologi modern yaitu dengan memperbanyak tanaman dengan cara kultur jaringan. Yang keempat yaitu dengan cara memperbanyak hewan ini dengan cara cloning atau bisa kita sebut cloning domba atau penggandaan dari makhluk hidup dari hewan. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu ada dua yaitu teman-teman, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi non-alkohol. Apa sih fermentasi alkohol dan fermentasi non-alkohol itu? Kalau fermentasi alkohol yaitu fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Jelas ya ini. Kalau yang fermentasi non-alkohol itu adalah fermentasi yang tidak menghasilkan produk berupa alkohol. Contohnya untuk fermentasi alkohol adalah tape dan wine. Kemudian untuk fermentasi non-alkohol contohnya bisa dari tempe, kecap, keju, dan lain sebagainya. Itu adalah pembagian dari bioteknologi konvensional, ada alkohol dan non-alkohol. Nah, produk-produk tersebut dihasilkan sesuai dengan mikroorganisme yang digunakan. Contohnya adalah mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Pada mikroorganisme ini digunakan untuk membuat tape, minuman beralkohol, dan pengembang roti. Nah, contoh lain dari penggunaan mikroorganisme berupa jamur dan bakteri pada bioteknologi konvensional bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu ada dua teman-teman, yaitu dari contohnya rekayasa genetika atau rekombinasi gen, dan yang kedua adalah kultur jaringan. Nah, rekayasa genetika ini biasanya pada bidang kesehatan, kemudian pertanian, dan pada bidang pengolahan limbah. Sedangkan kultur jaringan biasanya hanya ada pada bidang pertanian.
Kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman, yaitu rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini berarti dialah teknik memodifikasi gen dalam suatu sel makhluk hidup untuk mendapatkan sifat sesuai yang diharapkan. Jadi teknik ini adalah dengan cara memasukkan gen suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya sehingga dihasilkan sifat baru yang sesuai atau yang diharapkan oleh si peneliti. Nah, rekayasa gen ini biasanya ada pada bakteri, yaitu memasukkan gen pada tanaman dan masukkan gen bakteri pada hewan. Contoh lain dari rekayasa genetika ini adalah tanaman transgenik. Contohnya adalah golden rice, di mana golden rice ini adalah tanaman yang mempunyai padi yang mempunyai karakteristik kulitnya berwarna keemasan, kemudian bijinya bulat dan agak besar dan warnanya tentu saja keemasan. Nah, warna dari keemasan ini adalah mengandung banyak beta karotin. Nah, beta karotin ini sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, pada awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa bakteri Escherichia coli ini dapat digunakan sebagai induk untuk transgenik dari hormon insulin yang akan digunakan untuk menyembuhkan orang penyakit diabetes mellitus. Nah, Escherichia coli ini adalah misalkan kita punya sebuah plasmid yaitu gen dari plasmid, kemudian ada gen penghasil insulin. Nah, gen ini akan disatukan dan akan dimasukkan ke dalam tubuh dari bakteri Escherichia coli sehingga bakteri Escherichia coli tadi akan menghasilkan yang digunakan sebagai penyembuh orang diabetes mellitus. Nah, pada rekayasa genetika ini ada dua prinsipnya, yaitu tentang pemotongan gen dan penyambungan gen, di mana pemotongan gen itu biasanya menggunakan enzim reduksi endonuklease, kemudian untuk penyambungan gen ada enzim namanya adalah enzim ligase. Yang kedua, yaitu dari bioteknologi modern adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini berarti adalah teknik perbanyakan sel atau jaringan hewan atau tumbuhan pada media buatan. Jadi teman-teman, untuk yang teknik jaringan ini biasanya digunakan pada bidang pertanian, yaitu pada tanaman. Misalkan untuk memperbanyak dari tanaman yang sudah langka sehingga diperlukan media atau cara lain untuk memperbanyak tanaman. Salah satunya adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini digunakan pada media buatan yang tentunya dilakukan secara laboratorium atau secara ilmiah. Nah, teman-teman, tadi kan sudah mendengarkan penjelasannya Ustazah tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern serta contoh-contohnya. Nah, sekarang Ustazah pengen tahu seberapa paham sih kalian tentang materi bioteknologi ini dengan cara mengklik link yang ada di sini yaitu link Socrative Login Les Student. Nah, untuk ROM-nya nanti ketika kalian mengeklik link ini, maka kalian akan disuguhkan pada room kelas. Nah, untuk room kelasnya yaitu IPA kelas 9, kemudian nanti silahkan di enter atau silahkan dituliskan namanya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga kalian paham terhadap materi yang Ustazah sajikan dan tentunya kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustazah. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.